teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, gak terasa kita udah di minggu terakhir ya Mbak Yohana, di bulan Januari ini. Wah, udah ngapain aja nih teman-teman? Pasti ada yang main, ada yang... Tapi di rumah aja ya. Kita mau tetap bersukacita karena kita hari ini beribadah. Nah, sekarang mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari ya Bapa. Ya Bapa, lagi kami akan beribadah, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan apa yang akan kami lakukan dalam peribadatan hari ini, kiranya bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Ya, amin. Nah, teman-teman, ada yang suka cita? Semua bersuka cita? Nah, biasanya itu kalau suka cita identiknya nari-nari. Nah, kita mau menari-nari seperti lagu ini, Bila Roh Allah Ada. Bangkit berdiri ya. Sudah menari semuanya? Sudah keringetan? Belum? Ya nggak apa-apa, nanti dilanjutin lagi ya. Nah, sekarang kita duduk dulu. Tadi udah berdiri kan? Nah, Kak Vina mau tanya nih, siapa teman-teman di rumah yang merasa, aduh, aku ragu nih di tahun 2021 ini, harapanku tercapai nggak ya? Pastikan, karena tahun baru biasanya teman-teman membuat wishlist apa nih yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan. Nah, tapi Kak Vina mau kasih tahu nih, apapun yang teman-teman tulis, kita mau serahkan sama Tuhan, kita mau serahkan karena Tuhan akan menyertai kita. Seperti lagu ini, kita mau hidup bersama Tuhan karena Tuhan ada dengan kita melalui firman-firman-Nya. Kita mau pujikan hidup bagi.
Salam, selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada ibadah pagi hari ini. Adik-adik remaja tadi baru saja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih semangat? Saya percaya adik-adik dengan penuh sukacita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, adik-adik bisa menyaksikan tayangan yang ada ini, bisa melihat apa yang terjadi dan bagaimana. Silahkan anak-anak bisa melihat tayangan ini. Nah, itu adalah air sebagai sumber kehidupan. Ya, kemudian air sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia atau seluruh makhluk hidup. Kemudian ada gambar lagi, itu adalah tanah yang pecah-pecah, berarti itu adalah kekurangan air. Yang atas adalah hutan yang gundul. Kemudian itu ada sungai yang berwarna merah. Lah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami ambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan 25. Mari sebelum kita membaca, kita mohon pertolongan Tuhan dulu supaya segala sesuatunya dilancarkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur ya Tuhan jika di pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Anak-anak remaja ini Tuhan telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Boleh kiranya Tuhan Engkau selalu hadir dalam hati kami masing-masing. Bukalah dan sucikanlah, sehingga apa yang akan kami dengar-dengar ini boleh berfaedah bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa Tuhan, kami akan menyampaikan firman ini, ya Tuhan urapi, Tuhan mampukanlah, sehingga apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Ya adik-adik sudah buka Alkitab semua? Ya sudah, mari kita baca bersama-sama dari Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Panjang ya, sabar anak-anak, kita baca satu ayat. Diberikan perikop yaitu tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar dari sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil,
dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang, engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air di sungai Nil. Di depan mata Fir'aun ada pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya mereka. Sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Demikianlah kesaksian Alkitab pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, boleh firman pada pagi hari ini diberi judul Air Sumber Kehidupan. Seperti tadi, adik-adik sudah menyaksikan tayangan tadi, ternyata air sebagai sumber kehidupan. Benarkah demikian? Coba adik-adik bisa melihat sebuah tanaman misalnya, tanaman yang layu, kering, kalau disiram nanti bisa hidup kembali. Berarti tanaman itu membutuhkan air. Manusia juga membutuhkan air. Apalagi saat ini kan masa pandemik ya. Ya adik-adik biasanya sesering mungkin orang tua mengajak untuk cuci tangan. Pakai apa? Selain pakai sabun juga pakai air. Itulah air sebagai sumber kehidupan kita. Tanpa air, makhluk hidup bagaimana kira-kira? Tidak bisa. Baik binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia pun selalu membutuhkan air. Maka judulnya adalah sesuai, air sebagai sumber kehidupan. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan,
kalau kita tadi membaca firman Tuhan dari ayat yang 14 sampai 25, itu saya kira sudah jelas ya. Seakan-akan seperti cerita ya kan. Cerita yang sangat menarik dan sangat mengerikan sekali. Mengapa mengerikan? Ya, ternyata di situ ada air menjadi darah. Mari kita simak adik-adik. Tadi judulnya adalah tulah pertama air menjadi darah. Orang akan mengatakan, tulah itu apa sih? Kalau ditanya tulah itu apa? Tulah itu secara mudahnya ya, kutukan atau kemalangan yang disebabkan oleh kutuk. Nah, adik-adik pernah dengar sebuah cerita Malim Kondang ya? Malim Kondang dikutuk oleh ibunya menjadi apa? Batu. Nah, inilah. Sekarang kita di dalam firman Tuhan ternyata juga ada kutuk. Tadi disebutkan kutuk pertama. Kalau pertama apakah ada yang kedua? Ada yang kedua, ada yang ketiga, keempat, kelima, dan sampai kalau tidak salah sampai kutuk yang ke-10. Ya. Nah, yang penting sekarang adalah yang pertama. Yang pertama adalah Tuhan mengutuk air menjadi darah. Di sini ada penokohan dalam cerita ini. Tokohnya ada dua. Siapa? Satu adalah Harun, dua adalah Musa. Ini kakak adik ya, Harun dan Musa. Mungkin dalam pujian kita mengenal, itulah Musa Harun telah datang. Dan selanjutnya, membawa kabar yang sangat menyenangkan bagi siapa? Bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka akan dibebaskan. Nah, di sini adalah Harun dan Musa diutus oleh Tuhan. Dia mempunyai senjata yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan memberikan senjata berupa sebuah tongkat. Tongkat Harun dan tongkat Musa. Tongkat itu jika dicampakkan di daratan, maka akan menjadi ular. Kemudian kalau dicampakkan di air akan menjadi darah. Nah, di sini kenapa Tuhan memberikan senjata tongkat? Ya, memang ini adalah Tuhan sudah mempersenjatai karena yang selalu dibawa Harun dan Musa adalah sebuah tongkat. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, berarti saat ini pencemaran, kita kembali ke pencemaran air, karena itu ada berbagai macam. Yang pertama misalnya pencemaran air karena limbah rumah tangga. Apakah ada? Ada. Kita setiap hari mengeluarkan limbah, ya kan, misalnya mencuci menggunakan sabun deterjen, menggunakan Soklin, menggunakan Rinso. Itu airnya jika disiramkan ke tanaman, mungkin tanaman itu akan layu dan lama-lama akan mati. Itu berarti sudah termasuk pencemaran. Ya. Kalau ditanya, Bu, pencemaran itu apa ya? Pencemaran itu menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh makhluk hidup bisa, oleh zat bisa, oleh energi juga bisa, yang dimasukkan ke dalam air yang mengakibatkan terjadilah suatu pencemaran. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Itu yang dimaksud dengan pencemaran. Berarti kalau begitu, apakah kita juga sering mencemari? Boleh dikatakan ya, karena setiap hari kita mungkin mencuci selalu menggunakan sabun, dan jika sabun itu terlalu banyak juga akan mencemari lingkungan atau air kita. Nah, ternyata pencemaran ini adalah sudah terjadi di mana-mana. Tadi adik-adik bisa menyaksikan ada pencemaran yang di sungai, ada pencemaran yang penuh dengan kotoran-kotoran, ada yang air tadi warnanya kekuning-kuningan, mungkin juga bau, ya kan? Ada pencemaran limbah yang dari industri mungkin setelah masuk ke kolam air sehingga menjadi atau ke sungai menjadi hitam.
itu adalah pencemaran. Jika pencemaran ini dibiarkan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Wow, yang akan terjadi nanti seperti yang dilihat dalam tayangan itu. Binatang yang meminumnya, maka mereka juga akan mati. Mungkin adik-adik pernah melihat di tayangan televisi, yaitu ikan di lautan mati secara bersama-sama. Karena apa? Itu juga karena pencemaran. Adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita pada hari ini yaitu tentang kehidupan orang Mesir atau bangsa Mesir, ya kan? Kita kembali ke bangsa Mesir yang karena Firaun sebagai rajanya itu menolak untuk mengakui kedaulatan Allah Israel yang membebaskan bangsa Israel untuk beribadah. Maka Allah menjatuhkan tulah kepada bangsa Mesir melalui Musa dan Harun. Mungkin adik-adik kalau membaca firman Tuhan sebelumnya bisa tahu siapa Musa dan Harun, bisa tahu cerita awalnya, ya kan, sehingga sampai terjadi tulah ini. Karena Musa dan Harun ini dipersenjatai dengan tongkat Harun dan mereka pergi ke sungai, di mana jika sang raja Firaun pagi-pagi pergi ke sungai, maka mereka datang di situlah. Kemudian mereka mencampakkan tongkatnya ke dalam air, maka air menjadi darah. Mengerikan bukan? Wah, apalagi sungai menjadi darah. Sedangkan kita melihat darah dalam satu mangkok saja sudah mengerikan. Luar biasa. Inilah suatu keajaiban Tuhan. Dapat merubah segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman maka akan terjadi. Adik-adik bisa membayangkan. Ngerinya ya, mau cuci tangan ternyata dari keran keluar darah. Seperti horor saja ya. Ya, mungkin mau cuci muka begini, loh kok darah. Mengerikan sekali. Itulah yang terjadi di dalam bangsa Mesir saat itu. Bahwa semua air yang ada di sungai, juga yang ada di rumah, yang ada di kolam, yang ada di tempat minum mungkin gelas, semua berubah menjadi darah. Tidak ada air jernih sedikit pun. Coba adik-adik bisa membayangkan kalau tidak ada air bagaimana? Bisa menahan haus selama sehari? Tidak bisa. Ternyata air sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Sehingga bangsa Mesir berusaha untuk mencari air, menggali sampai dalam untuk mendapatkan air yang bisa diminum. Ternyata tidak hanya manusia saja. Ikan-ikan yang ada di lautan juga tercemar karena darah tadi. Berarti ikan-ikan di lautan semua adalah mati. Kalau sudah mati, apakah enak ya goreng ikan tinggal mengambil ya? Ternyata tidak. Matinya juga berlumuran dengan darah karena ada airnya. Mengerikan juga. Nah, karena ikan-ikan yang ada di sungai tadi mati, maka otomatis akan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Adik-adik bisa bayangkan, kalau ibunya membeli ikan, lupa tidak dimasukkan di dalam kulkas dalam waktu sehari saja. Pasti bau apa ya? Hidungnya ditutup, bau apa ya? Bau apa ya? Ternyata bau ikan busuk. Itu hanya dalam 1 kilo mungkin ya, atau bahkan setengah kilo. Wah, ini ternyata ikannya di lautan semua di sungai adalah mati, sehingga bau itu adalah tercium dalam jarak jauh. Jadi ternyata bangsa Israel juga mencium bau busuk. Tidak hanya
menjadi darah, tapi juga mencium bau busuk yang tidak enak sama sekali. Dampak tulah menjadi air ini sangat menyulitkan bagi penduduk atau bangsa Mesir. Kita bisa membayangkan betapa kesulitan para penduduk bangsa Mesir untuk mencari air yang bersih, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, dan selanjutnya. Air ternyata menjadi suatu yang sangat penting, yang menunjang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya untuk bangsa Mesir, tetapi juga untuk kehidupan dimanapun. Karena tanpa air, makhluk hidup dimanapun berada tidak bisa. Semuanya akan membutuhkan air. Mereka tidak akan tahan tanpa air. Kalau adik-adik tidak percaya, boleh saja. Coba nanti, bunga yang ada di dalam pot, jangan disiram selama 1 minggu. Apa yang akan terjadi? Bertahan hidupkah? Pasti semakin layu, kering, dan mati. Mungkin adik-adik bisa melihat di tayangan televisi, orang di padang gurun yang tidak ada air, sehingga tidak ada tanaman. Akhirnya terjadi apa? Kelaparan. Karena kelaparan tanpa air sedikit pun, maka akhirnya juga orang tersebut meninggal. Itulah pentingnya air. Seringkali kita mendengar kabar tentang pencemaran air karena limbah. Banyak limbah dapat mencemari air, antara lain limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Yang paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air ini adalah mengawali menjaga air dari pencemaran limbah rumah tangga. Kita dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia di dalam rumah tangga. Kita tidak membuang limbah rumah tangga dengan sembarangan, atau di sungai atau di selokan, karena itu juga akan mencemari sungai. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Ketika air itu tercemar, maka air justru dapat membahayakan kesehatan manusia. Saya berikan contoh. Kalau di sini tidak ada tambang ya, tambang di Kalimantan itu ada namanya tambang batu bara. Nah, tambang batu bara itu ternyata di situ ada limbahnya yang sangat menakutkan atau sangat mematikan, yaitu merkuri. Kalau orang minum itu, maka lama-kelamaan orang tersebut semakin melemah dan lemah. Itulah tambang yang ada di Kalimantan sana. Kalau di sini tidak ada tambang batu bara. Nah, tambang yang di sini ya ada tambang apa? Tidak ada ya. Nah, tambang minyak ada di Bojonegoro ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena kebersihan air ini seharusnya kita selalu menjaganya. Tuhan sudah memberikan air yang cukup bagi kehidupan kita. Tuhan memberikan air bersih. Atau mungkin adik-adik pernah ke sumber awan? Saya percaya semua sudah pernah ya. Wah, sumber awan itu adalah airnya jernih sekali. Dilihat juga enak, ketika kita cuci muka juga segar. Karena apa? Airnya masih air yang jernih. Belum terkena limbah yang ada di sumber awan yang atas ya. Kalau yang di bawah itu sudah ada tumpukan plastik-plastik, itu berarti sudah kena limbah rumah tangga. Mungkin adik-adik pernah melihat sungai. Sungai itu ternyata warnanya pink kalau tidak salah. Warnanya pink dan busanya tinggi. Itu pernah terjadi di tayangan televisi. Itu karena apa? Karena kena limbah pabrik.
sehingga merusak yang ada di lingkungan. Tidak hanya merusak air saja, lahan pertanian juga akan rusak. Karena jika diairi dengan air limbah, maka tanaman tersebut tidak akan hidup. Atau hidupnya hidup segan, mati tak mau. Karena apa? Karena limbah. Jadi harapan kita, bagaimana cara kita bisa menjaga air tetap bersih, tetap bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai air itu tercemar dan tidak lagi berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita harus bisa memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan air kamar mandi mengalir. Orang katanya bocor ya, atau bocor atau apa? Airnya adalah mengalir terus, namanya apa? Ya, pokoknya mengalir, tidak dimatikan lah. Itu satu adalah pemborosan air. Jika adik-adik menggunakan air dari PAM, maka membayarnya akan mahal. Ya. Kalau misalnya kita tidak bayar hanya 5.000, kan ngirit. Tetapi yang lain masih membutuhkan air bersih. Adik-adik bisa membayangkan, coba di kota yang dekat sini saja. Mungkin adik-adik pernah ke Surabaya. Ya, air di Surabaya bagaimana? Warnanya keruh, di badan tidak terasa. Kalau untuk mandi rasanya licin terus. Karena apa? Karena sudah tercemar oleh limbah. Walaupun tidak secara keseluruhan. Itulah adik-adik, kita tidak jauh-jauh. Untung kita ada domisilinya ada di kota Malang. Kota Malang kota yang sejuk, kota Malang yang berlimpah dengan air, ya kan? Kota Malang adalah kota idaman banyak orang. Berbahagialah dengan penuh sukacita kita sebagai penduduk warga Malang. Dan kita juga harus menjaga kebersihan air. Mulai dari sekarang. Kalau kemarin kita, airnya muncrat-muncrat, ya biarkan saja. Sekarang tidak. Ternyata air sangat berguna. Setetes air bisa menghidupkan manusia. Adik-adik remaja yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang air menjadi darah. Dan kita sebagai warga masyarakat, air yang kita miliki hari ini, air yang bersih, mari kita jaga, jangan disia-siakan, jangan kamu berikan pencemaran, ya. Saya percaya adik-adik semua sudah paham, adik-adik sudah mengerti dengan gambar-gambar tadi betapa pentingnya air. Ini di musim penghujan, kalau sekarang banyak air ya. Coba ketika nanti kita musim kemarau, seperti yang ada gambar tadi, tanahnya ternyata merekah. Karena apa? Karena tidak ada air. Itu karena apa? Ya karena air yang tadinya harus meresap sekarang langsung mengalir. Karena di mana-mana sudah jarang yang namanya pohon atau hutan. Semua adalah gundul sehingga airnya ya mengalir saja langsung ke sungai tanpa meresap. Sehingga ketika musim kemarau maka kita akan sulit untuk mencari air. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar bagaimana pentingnya air di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebetulnya hari ini masih ada satu tugas. Ya, adik-adik masa pandemik ini, dalam masa pandemik ini mungkin banyak waktu luang di rumah. Tadi Ibu membawa foam sebetulnya. Di mana ya foamnya lupa, masih di sepeda motor sana tadi. Ya,
ada sebuah foam, mungkin adik-adik mengenal foam ya. Foam itu adalah biasanya bekas makanan itu loh, kalau kita dapat anter-ater itu loh. Nah, anter-ater itu sebetulnya foam ini adalah apa namanya? Ini sebetulnya juga limbah ya. Ini saya berikan contoh. Pernah kan adik melihat seperti ini? Nah, ini kan tempat nasi. Ya, ini yang sering dari tetangga kita diantar, dalamnya ada nasinya. Oke? Nah, bagaimana ya caranya? Adik-adik ini diberi lubang ya. Ini bisa digunakan untuk tanaman yang menggunakan air. Sekarang dikenalnya adalah tanaman hidroponik, ya kan? Tapi ini secara sederhana. Nah, ini diberikan lubang 1, 2, bisa 3, bisa 4. Setelah diberi lubang, dalamnya dikasih air. Nah, ini penuh air nanti. Kalau sudah dikasih air, adik-adik bisa mencari botol bekas seperti ini ya. Ini diberi lubang, nah, bisa pakai solder, dilubangi. Kalau sudah dilubangi, kemudian nanti dikasih kapas sedikit. Kapasnya dimasukkan di sini, kemudian dikasih benih. Benihnya apa? Benihnya adalah, kita ambil yang mudah saja, misalnya kangkung ataupun bayam. Kita taburkan di sini di atas tisu atau kapas, kemudian dimasukkan di dalam air sini, dibiarkan 3 hari. Maka benih kangkung tersebut akan berkecambah. Ditunggu 1 minggu, oh setengah bulan ternyata sudah jadi tanaman kangkung. Itulah adik-adik bisa memanfaatkan air. Coba kita praktekkan di rumah ya. Waktunya kan panjang, sederhana kok. Mungkin tidak pakai foam boleh, pakai botol plastik juga boleh, atau pakai yang lain. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh atau kita berdoa. Kita masuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Maha Kudus, terpujilah namamu ya Allah, kekal selamanya. Kami bersyukur ya Allah jika di pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang selalu mengajarkan kami bahwa air sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk bisa menghemat air. Ajarilah kami untuk bisa memperlakukan air ini ya Tuhan dengan sebaik-baiknya, agar air tidak hilang dengan percuma, agar air tidak terkena limbah dan lain-lain ya Tuhan. Ajarilah kami untuk air ini supaya kami bisa menjaga kelestariannya, yang mana Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak pernah kekurangan ya Tuhan, bahkan kami berlimpah. Semua karena itu adalah karena kasih Tuhan di dalam mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa khusus untuk anak-anak kami yang saat ini masih dalam jenjang pendidikan Tuhan. Anak-anak remaja ini Tuhan, berkatilah mereka di dalam bangku pendidikan, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam mereka melakukan kegiatan aktivitas setiap hari. Tuhan berkatilah. Kiranya Tuhan Engkau selalu mengingatkan agar yang mereka lakukan adalah yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, anak-anak remaja ini Tuhan, berikanlah mereka roh hikmat agar mereka mampu untuk melakukan yang terbaik. Baik mereka hidup di dalam keluarga, di dalam berteman, di dalam sekolah, di dalam bermasyarakat. Kuasailah hati dan pikiran mereka ya Tuhan, agar semua memberikan yang terbaik untuk
pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya, berkatilah mereka di dalam kesehatannya, berkatilah mereka di dalam kehidupan sehari-hari, cukupkanlah mereka dalam kebutuhannya Tuhan, sehingga nama Tuhan akan selalu dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Kristen Jawitan. Ya Tuhan akan selalu memberkati rencana-rencana kegiatan gereja. Terlebih pada awal Januari ini Tuhan, masih banyak hal yang akan kami lakukan untuk kegiatan dalam tahun ini. Berkatilah Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Ketua Kelompok, dan semuanya Tuhan. Engkau selalu menumpang tangannya dengan penuh kasih, agar semua dapat mendapatkan damai sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih ada pandemik ya Tuhan. Kiranya virus-virus yang ada ini Tuhan, jangan biarkan menumpang di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan. Namun kami juga berusaha Tuhan untuk selalu menjaga imun kami selalu menjaga kesehatan kami. Kami berdoa agar pemerintah bisa menyelesaikan segala masalah ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk sanak saudara kami yang saat ini kena musibah karena gempa, kecelakaan di Sulawesi. Ya Tuhan, kiranya berilah mereka penghiburan saudara-saudara kami. Berilah kekuatan ya Tuhan, mereka kehilangan sanak saudara, juga kehilangan rumah dan kehilangan harta benda. Tuhan, kuatkanlah mereka Tuhan, tumpang mereka Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai, memberkati, sehingga mereka bisa melakukan kehidupannya tanpa beban yang berat, karena campur tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, sehingga mereka sampai rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menumpang kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah, kami serahkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah adik-adik, maka firman Tuhan pada pagi hari ini selesai dan kita akan dilanjutkan lain. Terima kasih. Teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Lili. Jadi, pesannya adalah kita harus merawat, menjaga, dan melestarikan air dengan bijaksana. Nah, teman-teman, sekarang Kak Vina mau ajak teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang sempurna, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Dipersilahkan duduk teman-teman. Nah, jadi kita udah mendengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur. Kita mau bawa persembahan kita dengan mengangkat satu pujian, ada sobatku yang karena siapa yang setia, Tuhan Yesus.
Nah, teman-teman, kita mau bawa persembahan kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang Putra dan Surga, terima kasih Tuhan untuk sekalian. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan, ya Tuhan, persembahan ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya bermanfaat bagi kerajaan Tuhan, terutama di GKJ Wisma ini. Berkatilah setiap tangan yang mengelolanya, kiranya Kau memberikan hikmat Allah. Sekali lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati apa yang kami terima dalam ibadah kami pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Bapa jika dalam ibadah kami ada hal yang tidak berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, ibadah kita pagi hari ini udah selesai nih teman-teman. Kak Vina dan Kak Yohana mohon pamit dulu ya. Sampai jumpa di minggu depan dengan kakak-kakak pamong lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.